Oke, Kak Rama, selamat datang di pertemuan pembelajaran bahasa Jawa bagi penutur asing. Kali ini materinya mengenai pembelajaran kerajinan tangan. Bagaimana kabarnya sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini? Sudah siap ya untuk menjalankan pembelajaran mengenai pembelajaran bahasa Jawa bagi penutur asing untuk pertemuan kali ini. Oke, perkenalkan tepanaken kula Bima saking kelompok 8 kelompok 8 nggih badhe njenengaken babagan materi ingkang kaping 9. Materi yang pertama mengenai elemen menyimak. Untuk panduannya Mbak Rahma saged nyimak menika nggih. Materi ingkang kapisan menika monggo sinau maneka warna kerajinan tangan. Ayo belajar beraneka ragam kerajinan tangan. Dalam materinya dijelaskan ada beberapa pembagian. Wonten ing materi menika wonten saperangan jenis ingkang setunggal. Yang pertama ada kerajinan bahan empuk atau kerajinan bahan lunak. Contohnya atau tulodonya menika wonten keramik, wonten pot kembang, wonten guci. Lajeng ingkang kerajinan bahan atos atau kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras menika dipun damel dibuat dari bahan-bahan material keras seperti terbuat dari batu, terus kayu dan seperti itu. Contohnya ada mebel kados seperti meja, lemari, kusen dan lain sebagainya. Selanjutnya contohnya ada patung yang terbuat dari batu ya, ingkang dipun damel saking batu. Lajeng wonten miniatur. Miniatur punika tuladhanipun wonten miniatur kapal, terus wonten miniatur sepeda lan sanesipun. Bahan pembuatannya dari kayu. Setelah itu ada kerajinan limbah empuk atau kerajinan limbah lunak. Setelah mendengar atau menonton video dialog tadi, sakibaripun ningali video kalau wau, cobi mbaknya bisa mengerjakan sedikit latihan atau tugas dari apa yang mbaknya itu peroleh dari pembelajaran menyimak kalau wau. Terus mbaknya saged nggarap gladhen utawi latihan wonten ing mriki nggih. Saged dipun simak nggih. Menika oke. Sudah ya Mbak ya, sampun nggih. Oke. Nggih, lajengipun nggih. Menurut Mbak Rahma, untuk elemen menyimak ini seru nggak Mbak? Kayak bisa mudah dimengerti gambar anggenipun
di pengatasi atau seperti itu menjual dengan yang hari ini makro. Ya, selanjutnya dilanjutkan materi elemen berbicara ya Mbak ya. Sakit dipun andharaken bisa dijelaskan oleh Mas Tarhan, monggo. Halaman bukan dari Raja Wali gitu ya. Nah, jadi nanti ini kita bicara. Ini kita adalah yang pertama materinya ini adalah menyimak scan alat lagi. Nah, nanti ada video mengenai alat dan juga proses pembuatan potensial seperti itu. Nanti bisa dimulai scan gitu ya. Sambung ya Mbak Rama, kalau sampun meresani videonya, sudah menonton videonya. Nah, sekarang kita kan beralih ke pirantinya. Piranti itu alatnya seperti apa. Nah, alatnya yang pertama, kalau di dalam materi kan wonten koran bekas. Nah, koran bekas ini koran bekas, langsung wonten gulungan kertas awujud tabung. Nah, amargi nopo untuk mengefisien waktu, kangge efisien waktu menika penggunaan kardus ingkang mekaten Mbak. Nggih. Ajeng terus kardus awujud bunder nah menika sampun wonten bunderanipun. Dados boten usah ngginakaken gulungan bunder, kardus bunder. Dan ajeng wonten gunting. Ajeng wonten lem, selotip kertas, ajeng wonten karet gelang di bagian ya, sama yang satunya ada biting atau lidi. Ini kalau di Jawa namanya biting gitu ya, kalau mungkin bisa ada lidi begitu ya. Oke. Nah, terus untuk selanjutnya pun mangke Kak Rama bisa menceritakan kembali nih gitu cara membuatnya tadi. Cara membuatnya berdasarkan ada dasar gambar yang sampun wonten ing materi ajar. Yang sudah ada di materi ajar gambarnya. Bisa dibalik mungkin. Demikian. Nah, ulasan yang sebesar juga ini ya. Nah, nyobi Kak Rama nyariosaken gitu kan dari Jawa berdasarkan glosario. Coba dibaliknya. Biasanya kan ini kan nonton bersama taker nonton nggih. Akan sedaya piranti ingkang dipun betahaken, artinya siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Gitu. Nanti Kak Rama bisa melanjutkan misalkan wonten koran, gunting, wonten. Sudah paham belum? Akan sama taker itu artinya kan persiapan kan. Sedaya piranti itu artis sedaya semua, terus piranti alat-alat yang dibutuhkan, yang dibutuhkan. Jadi persiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti itu. Nah, terus nanti dilanjutkan sama wonten koran, terus ini bicara jak gunting, lem seperti itu. Nah, sautaken sedaya bagian sama takaken sedaya terus ada piranti tadi alat-alat ya, piranti
ingkang dipun bedahaken. Ingkang itu artinya yang Kak. Yang ingkang dipun bedahaken. Nah, jadi ini ulangi ya. Nanti dari samaptaken ini berarti samaptaken sedaya piranti alat-alat piranti ingkang itu yang terus dipun bedahaken. Terus bedahaken. Terus koyoto itu artinya misalnya koyoto nanti Kak Rama bisa menyebutkan orang itu. Kita ulangi ya Kak. Yang pertama samaptaken sedaya piranti ingkang dipun bedahaken koyoto koran koran terus ada gunting nanti aja Kak Rama. koran, gunting, lem, lan selotip, sama kardus. Kardusnya itu bunderannya ya berarti ya kardusnya gitu ya. Itu kata ini kan ada kata kunci itu Kak. Ada namanya kalau kita tembung pambiyantu artinya tembung kata pembantu, kata kunci. Gitu. Nah kata kuncinya adalah apa ini kan? Kardus dan bunderan. Jadi bisa di makanya adalah samaptaken kardus, gitu kan, samaptaken kardus lajeng dipun bentuk awujud bunderan. Samaptaken kardus terus samaptaken kardus lan dipun bentuk awujud bunderan. Nah, gitu. Coba dari apa? Dari ini aja yang kedua. Samaptaken kardus ya samaptaken kardus lajeng dipun bentuk kagem dipun bentuk awujud bunderan. Tuh. Terus yang ketiga selatip kertas kagem wonten ing ngandhap. Jadi samaptaken selatip kertas kagem dipun apa ya untuk dibuat di apa bawah gitu ya. Kagem ngraketaken jadi direkatkan gitu loh Kak. Nah seperti itu. Terus itu sampai ini kan ada dua bagian Kak. Jadi yang bagian pertama yang bagian yang tunggal ini kok damel koran-koran ini. Oke, lajeng yang bagian kedua mungkin di bagian kedua itu sudah dimasuk ke ini tabungnya begitu. Sebetulnya dari awal sampai bagian kedua nanti sama kado sekolah wau. Nah, tapi ya tadi emang berbicara agak susah ya begitu ya. Gitu. Nah, untuk memudahkan mungkin kita bisa praktek aja begitu ya. Kan tadi ini kan kita sudah mencoba sampun nyobi ajeng ingkang kasihipun mangke mohon Kak, kita coba membuat begitu. Cuman nanti jadi kita membuat cuma karena juga ikut kayak sepisan ikut ngomong juga seperti itu. Nah, selajengipun damel ini nih Kak, kayak gini nih. Nah, itu kan tadi kita wonten koran, wonten piting gitu kan. Nah, kita coba bareng-bareng untuk membuat ini nih, gitu ya. Nah, ini sampun dipun samaptaken, sudah disiapkan korannya gitu. Nah, nanti ya. Nah, caranya mudah sih Kak. Nah, kita dengan bantuan piting ini ya, piting. Nah, dari ujung sini, terus nanti digulung-gulung itu Kak sampai sini, gitu. Nah, berarti kan ini kan jadi langkahnya adalah samaptaken koran, piting, tenaga terus lajeng koranipun dipun gulung ginakaken piting. Jadi korannya digulung dengan menggunakan bantuan pitingnya. Sudah digulung-gulung aja.
Terus aja nggak apa. Nah, saderengipun koran menika telas nih Mbak. Terus setelah ngeten to Mbak. Nah, ini harus dipun lem rumiyin, dipun raketaken ginakaken lem, didekatkan dengan menggunakan lem. Tuh. Menika saderengipun koran menika telas itu habis. Jadi sebelum koran ini habis diperkatakan ginakaken lem rumiyin. Oke, setelah itu dipun lem. Ya. Satu enggak pernah. Oke. Nah, sebelum itu biting yang kalau mau yang di tengah ini kita cabut dulu. Cabut. Ya. Nah, jadi ini untuk mencetak aja gitu loh Kak. Gitu. Nah, setelah ini kan sudah ini kan Kak. Nah, nanti terus selanjutnya adalah dimasukkan ke sini nih di ini kan kita sudah buat tanahnya contohnya seperti itu. Nanti kita potong-potong terlebih dahulu. Jadi ini kan panjang ya Kak. Ini kan lurus sangat. Nah, jadi kita potong-potong seperti itu. Nah, gunting mana ya? Ini. Jadi selajengipun gulungan koran ini namanya gulungan koran toh Kak. Gulungan koran dipun paringaken dhateng gulungan kardus. Ini terus nanti baru di lem gitu. Nah, coba Kak Rama sambil lem sambil juga ngomong. Jadi selajengipun gulungan koran selajengipun gulungan koran dipun paringaken ing gulungan kardus. Terus dilem gitu. Nah. Apa? Gimana tadi? Iya, salajengipun gulungan kertas koran gulungan koran maaf dipun paringaken ing gulungan kardus. Nah, mau dijelaskan lagi atau sudah? Ya. Nah, coba ini di lem saya dulu ya. Ini dulu. Wah sih, wah ya. Nah, coba selanjutnya tadi. Nah. Satu lagi Kak, sambil ngomong tadi loh yang selajengipun itu. Selajengipun apa? Salajengipun gulungan koran dipun paringaken ing gulungan kardus. Ya. Satu lagi Kak. Kareti dipun raketaken ginakaken karet. Salajengipun dipun raketaken ginakaken karet. Gitu ya. Nah, coba Rama. Salajengipun itu selanjutnya. Salajengipun dipun raketaken ginakaken karet. Setengah-setengah Kak. Jadi ini yang satu terus bawahnya satu lagi. Ini jadi gini. Ini kan dua tahun. Gak usah gitu aja, nggak apa kan tadi udah ngomong.
Terus pin. Nah, terus selanjutnya dipun paringi selotip kertas. Terus ini diputar, jadi terus sampai sini terus nanti dipotong gitu aja. Selanjutnya dipun paringi selotip kertas. Dipun paringi selotip kertas. Terus nanti Rama muterin ini gitu aja. Oke, ngomong dulu aja Pak. Salajengipun selajengipun dipun paringi selotip kertas. dipun paringi selotip kertas. Ya, gitu. Di atasnya ada apa? Nah, ini di bawah sini. Nah, Ini. ya. Ini di atasnya ini loh kan, ini kan ini loh, nanti atasnya sini satu lagi, terus tinggal majukan aja. Gepeng-gepeng ini. Nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini selanjutnya di lem lagi. Ambil lo kok, mbak ngomong kayak. Sambil ini dengan ya. Tapi kuat gak sih? Anjen ngono. Kuat gak sih? Itu gel sih dipotong sih. Kuat gak sih? Ingin ini. Jadi kayak gini terus gini kayak bentuk segitiga gitu aja. Nah, coba karena jadi kata-katanya adalah selanjutnya gulungan kertas menika gulungan kertas dipun kethok kagem maringi motif. Selanjutnya gulungan koran ya. Koran dipun kethok kagem maringi motif itu adalah selanjutnya gulungan kertas dipun kethok itu dipotong untuk memberikan motif seperti itu. Nah, kalau bisa ngomong dulu terus baru dipotong gitu ya. Nah, coba Selajengipun gulungan kertas dipun kedok kagem maringi motif ya. Ya. Terus dibentuk kayak segitiga itu aja. Nah, sesuai kreasi kok Pak. Sampai pucuk. Sudah oleh teman. Pokoknya intinya gitu Kak, kita bentuk. Bisa. Ya. Itu Kak Rama untuk elemen berbicara. Tadi kita sudah sampun mengandalkan piranti atau alat-alat bahan dan juga cara membuat wadah pensil nolong ya. Nah, gimana Kak Rama berbicara? Besar sekali ya. Iya, itu karena elemen berbicara memang kayak namanya kita belajar baru kan, jadi kayak memang nggak cukup sekali sebetulnya itu. Selanjutnya kita masuk di elemen apa? Mengajar sama Kak Ika gitu.
Nah, silakan. Nah, Tadi kan sudah belajar mengenai elemen lingkungan dengan agama dan juga elemen berbicara dengan kabaran. Nah, selanjutnya ke elemen yang membaca. Dari elemen ini nantinya Kak Rama diharapkan supaya bisa membaca teks yang berkaitan dengan alat, bahan, dan proses pembuatan kerajinan tangan. Nah, ini sudah tertera materinya. Materi pada elemen membaca ini saya ambil dari lamanya saja, langkah pembuatan kerajinan tangan tempat pensil. Mungkin Kak Rama bisa membacanya ini langkah-langkah dari nomor 1 sampai ke 5. Nantinya untuk mengajarkan dan hafal. 1. Sama katakan sedaya siranti lan bahan ingkang dipun betahaken. 2. Ketok kardus membentuk bunderan. 3. Rapikaken kardus awit bunder kanthi ngginakaken selotip kertas. 4. Gulung koran ngginakaken biting. 5. Nalika koran bade rampung dipugulung raketaken ngginakaken lem. 6. Jakut biting ingkang wonten ing gulungan koran. 7. Damel gulungan koran ingkang kathah. 8. Ketok pucuk gulungan koran. Seperti itu langkah-langkah mengenai cara membuat kerajinan tangan berupa tempat pensil. Nah, selesai Kak? Coba dibaca hasil karyanya yang sudah dibacakan. Ketok kardus membentuk bunderan. Damel gulungan koran ingkang kathah. Jadi setelah membaca materi yang tertera di bahan ajar tadi, di latihan kan membuat kalimat yang itu berdasarkan langkah-langkah yang tertera di materi ajar tadi. Selanjutnya mengenai evaluasi atau tugas akhir ini nantinya Kak Rama diharapkan untuk menyusun langkah-langkah yang secara acak ini supaya urut gitu Kak, bisa disesuaikan dengan materi yang tertera di bahan ajar. Sudah bisa dibacakan urutan langkah yang benar setelah beracak tadi bagaimana? Urutan yang benar. Urutan pertama nomor 2. Rapikaken kardus awit bunder kanthi ngginakaken selotip kertas. Gulung koran ngginakaken biting. Nalika koran bade rampung dipunggung raketaken ngginakaken lem. Jadi seperti itu membaca mengenai bahasa Jawa yang tertera pada langkah membuat kerajinan tangan berupa tempat pensil. Kurang lebih begitu Kak mengenai elemen membaca. Dibandingkan dengan elemen berbicara tadi, menurut Kak Rama lebih mudah ya Kak? Mudah yang membaca. Kalau lebih seperti itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mereka gambar babagan elemen menulis, membahas mengenai elemen menulis. Wonten ing elemen menulis ada di dalam elemen menulis siswa atau teman-teman itu
seenggaknya bisa menulis teks prosedur pembuatan kerajinan tangan seperti itu ya Mbak ya. Jadi materi menika awujud teks, materinya itu berwujud teks. Cobi Mbak Rama saged dipun waos, bisa dibaca dan disimak terlebih dahulu ya Mbak ya. Bisa diutarakan sebenarnya. Wadah pensil ini menika salah satu garing kerajinan tangan ingkang dipundamel saking limbah koran piranti bahan kanca-kanca namun prelu yang maktakaken koran kardus awujud tabung gunting lem selotip kertas kargelang lan biting. Nah, sekarang latihan atau belajar. Nah, terus saking materi ini dari materi di atas, coba Mbak Rama mengisi titik-titik di bawah ini. Cacak-cacak yang Anda menika gumantung tergantung terhadap gambar tersebut. Nah, soalnya seperti itu ya Mbak ya. Pun sama latihan atau galadan pertama atau kapisan menika gampil nggih Mbak. Ini pun ngerjakan dengan Mbaknya mengerjakan latihan 1 dirasa mudah ya Mbak. Ya. Selanjutnya evaluasi ya. Wonten ing teks menika wonten saperangan proses tahap-tahapan anggenipun damel untuk membuat bagaimana cara membuat wadah pen tersebut, wadah pen tersebut. Nah itu wonten itu kan wonten soal tunggal sampun dipun selotip. Nah, yang sudah tadi dengan tiga Pak ada tidak apa benar-benar selotip. Berarti keduanya apa? Oh, keduanya berarti menika saged dipun cobi Mbak Rama piyambak. Coba Mbak Rama kerjakan selanjutnya. Disamakan tidak sama saja. Ngetok pucuk gulungan koran supados stabil. Sampun sedaya nggih Mbak. Sudah semuanya ya mengerjakan geladan terus evaluasi. Menurut Mbak Rahma sendiri dari elemen menyimak, berbicara, menulis, membaca, yang paling sulit apa ya Mbak? Berbicara ya. Memang soalnya berbicara itu kayak harus sering-sering dibicarakan, diucapkan. Kalau hanya sekali memang sulit sekali. Nah, saya kira kita dari 248 sudah menyampaikan beberapa materi mengenai elemen menyimak, membaca, berbicara, dan menulis ya. Kira-kira sudah cukup ya Mbak ya pertemuan kali ini mengenai pembelajaran kerajinan tangan dari untuk membuat wadah pen seperti itu. Nah, apakah Mbak Rama ada pertanyaan mengenai pembelajaran kali ini? Oke, kemungkinan nanti kalau ada kesempatan lagi bisa belajar dengan kami ya Mbak ya. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.